على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini ibaratkan sebuah perjalanan menuju ke negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal abadi. Timbul pertanyaan, bagaimana cara terbaik untuk melalui proses kehidupan di dunia menuju proses kehidupan di akhirat? Maka jawabannya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, atau yang kita kenal dengan istilah pemahaman para salafus soleh dalam beragama. Karena di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih dijelaskan kewajiban untuk mengikuti para sahabat, mengikuti para salafus soleh dalam beragama. Di antaranya adalah surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Telah ditampakkan kepada kalian umat terbaik dari kalangan manusia, yaitu para sahabat. Karena ayat ini turun di masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam beragama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum bil ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Apa ganjarannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menyediakan sungai, menyediakan surga bagi mereka yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, dan mereka pun kekal abadi. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kebahagiaan, kemenangan yang sangat agung. Bahkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya lagi, yaitu at-tabi'ut tabi'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih resep sehingga para sahabat radhiyallahu anhuma diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan patokan dalam beragama?
Dan kita diwajibkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat sangat takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal itu dilakukan? Karena tauhid adalah jalan menuju keselamatan. Tauhid kepada Allah adalah jalan menuju keselamatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Karena di dalam surah Al-Luqman, dalam surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar di sisi Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu tauhid? Bagaimana kita bisa bertauhid dan apa manfaatnya? Maka jawaban tersebut kita akan bahas dan temukan di dalam kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di dalam kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan sebuah pelajaran yang sangat penting. Kata Syekh, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhidu. Perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Apa itu tauhid? Kata Syekh, wahwa, yaitu ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Dan larangan yang terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa huwa, yaitu da'watu ghairihi ma'ah, yaitu beribadah kepada selain Allah di samping juga beribadah kepada Allah. Jadi mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, dan inilah dinamakan kesyirikan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 36. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan, maka Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjabarkan atau menjelaskan tentang apa itu tauhid dan manfaatnya, serta mengapa kita dilarang berbuat kesyirikan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarhus Salasatul Usul, at-tauhidu lughatan masdaru. Tauhid secara bahasa adalah masdar. Masdar itu adalah kata dasar dari wahada yuwahidu. Apa itu wahada yuwahidu? Yaitu ja'ala syai'a wahidan. Menjadikan sesuatu menjadi satu atau mengesahkan sesuatu. Adapun secara istilah, kata Syekh, wa fil istilahi ar-rafa'u limu'allifu biqaulihi. Adapun secara istilah, tauhid adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh
penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yakni at-tauhid huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Apa yang dimaksud mengesahkan Allah dalam beribadah? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, an ta'budallaha wahdahu la tusyrika bihi syai'an, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tusyrika bihi nabiyan mursalan, tidak pula dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala malakan muqarraban, tidak pula dengan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ra'isan, tidak pula dengan petinggi atau pejabat. Wala malikan, tidak pula mempersekutukan Allah dengan raja. Wala ahadan minal khalqi, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluk apapun. Ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita melakukan kesyirikan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang alasan mengapa pentingnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa innama kana tauhidu a'zamu ma amarallahu. Karena tauhid merupakan perintah Allah yang paling agung. Mengapa? Li'annahul aslul ladzi yanbani alaihi dinu kulluhu. Karena tauhid adalah aslu, pokok, ya. Pokok dari alladzi yanbani alaihi dinu kulluhu, dari pokok dibangunnya agama Islam. Kemudian Syekh menjelaskan, walihadza bada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit da'wati ila Allah. Ya, walihadza bada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit da'wati ila Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan mengajarkan tauhid, dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dengan bertauhid. Wa amara man arsalahu lid-da'wati an yabda'a bihi, dan memerintahkan, ya, orang-orang yang beliau utus ketika hendak memulai dakwah, ya, lid-da'wati an yabda'a bihi, memulai dakwanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah sahabat Nabi Huzaifah bin Yaman ketika diutus oleh Nabi, maka pertama kali yang diperintahkan oleh Nabi untuk diajarkan kepada kaum tersebut adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menjelaskan dalil tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh membawakan dalil dari surah Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Dan kezaliman yang paling besar di sisi Allah adalah syirik. Ya, jadi syirik adalah kezaliman yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 48. Kata Syekh, "Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kemudian Syekh membawakan lagi dalil surah An-Nisa ayat 116. Ya. Surah An-Nisa ayat 116. Kata Syekh, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Jadi Allah berfirman, "Wa man yusyrik billahi." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya kesesatan. Kemudian di ayat terakhir Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-Maidah ayat 72. Kata Syekh, wa qala ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innahu, sesungguhnya, may yusyrik billahi, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu, maka Allah akan mengharamkan alaihi, baginya, al-jannah, mengharamkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan baginya tidak ada seorang pun penolong untuknya. Masya Allah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari kitab Thalathatul Usul tentang tauhid dan kesyirikan serta apa manfaat tauhid dan bahaya dari kesyirikan, maka ini menjadi sebuah patokan bagi kita dalam beragama untuk mengulangi yang namanya pelajaran tentang tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab ini, ya'budun artinya adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas tauhid dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha salamatan wal afiyah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات